Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub, NIM 2103015012223 dari kelas PJKRK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Rekreasi yaitu pada bab 1, yang dimana judulnya yaitu Pendidikan Rekreasi. Nah, pada pendidikan rekreasi ini kita akan membahas 7 topik. Yang pertama, pengertian rekreasi. Yang kedua, pengertian waktu luang. Ketiga, ciri-ciri rekreasi, tujuan rekreasi, kegunaan rekreasi, macam-macam rekreasi, dan golongan daerah-daerah rekreasi. Yang pertama, pengertian rekreasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Krauss, rekreasi adalah aktivitas atau pengalaman yang diperoleh atau dilakukan dalam waktu senggang dan biasanya dilakukan di waktu senggang. Kemudian yang kedua, menurut Kaplan, rekreasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara ringan pada waktu luang secara sukarela sebagai akibat dari pemulihan kerja berat yang dilakukan. Yang ketiga, menurut De Gracia, rekreasi adalah aktivitas yang mengistirahatkan seseorang dari bekerja dan memberikan kepadanya suatu pemulihan serta perubahan saat bekerja kembali. Nah, berdasarkan beberapa pengertian rekreasi yang dilihat dari sudut pandang pengertian akan aktivitas yang dilakukan, jelas hal ini akan berubah. Sebagaimana dirumuskan bahwa rekreasi itu merupakan kegiatan apa saja atau bebas yang dilakukan secara sadar dan tidak untuk mendapatkan penghargaan. Sedangkan kalau dilihat dari waktu dalam melakukan kegiatan rekreasi, hampir semua ahli mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan itu harus selalu dilakukan pada waktu senggang. Kemudian yang kedua, pengertian waktu luang. Waktu luang adalah semuanya berhubungan dengan situasi atau keadaan di mana mereka bebas berkehendak, tidak ada tanggung jawab dan bebas memilih bertindak tanpa melanggar norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sosial di sekitarnya dengan penuh rasa tanggung jawab akan segala tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, ciri-ciri rekreasi. Yang pertama, sifat kegiatan rekreasi itu bisa aktif dan non-aktif. Yang kedua, bentuk kegiatan yang bebas. Yang ketiga, adanya motivasi untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, adanya waktu senggang. Yang kelima, tidak ada paksaan atau atas kemauan sendiri. Yang keenam, bersifat umum. Yang ketujuh, secara sungguh-sungguh. Yang kedelapan, sifatnya fleksibel. Dan yang terakhir, adanya hasil sampingan. Tujuan rekreasi. Tujuan rekreasi ada 4. Pertama, tujuan perkembangan kesehatan. Yang kedua, tujuan hubungan manusia. Yang ketiga, tujuan hubungan hukum. Dan yang terakhir, tujuan mengembangkan diri. Adapun kegunaan rekreasi. Yang pertama, untuk kesehatan fisik. Kemudian yang kedua, untuk kesehatan mental. Yang ketiga, membentuk karakter building. Yang keempat, pencegahan kriminalitas. Yang kelima, untuk pendidikan moral. Dan yang terakhir atau yang keenam, untuk tujuan ekonomi. Macam-macam rekreasi ada 7. Yang pertama, rekreasi di daerah industri. Kemudian yang kedua, rekreasi yang dikomersialkan. Yang ketiga, rekreasi pedesaan. Yang keempat, rekreasi untuk umum. Yang kelima, rekreasi sekolah. Yang keenam, rekreasi anggota gereja. Dan yang terakhir, rekreasi tentara. Kemudian pada topik yang terakhir ini yaitu golongan-golongan daerah rekreasi. Golongan pertama ini adalah daerah-daerah yang dibangun secara intensif dan dikelola untuk pengunjung yang berjumlah besar atau banyak. Kemudian golongan yang kedua adalah daerah-daerah rekreasi dalam alam terbuka yang dibangun untuk beraneka ragam rekreasi yang dilakukan oleh orang yang berkunjung ke tempat rekreasi tersebut. Golongan yang ketiga, beberapa tipe daerah lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi biasanya digabungkan dengan keperluan-keperluan lain. Kemudian yang keempat, golongan keempat, daerah-daerah yang mempunyai pemandangan indah, keajaiban alam, bahan yang penting, hal-hal yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan. Kemudian golongan yang kelima, keadaan daerah yang belum banyak diganggu oleh orang guna kepentingan industri, pertanian, dan sebagainya. Belum ada jalan bersifat alami atau kondisinya masih rawan,
termasuk pula wilderness areas atau biasa disebut dengan primitif. Kemudian yang terakhir golongan yang keenam yaitu daerah atau tempat yang mempunyai arti sejarah dan kebudayaan baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi mustan wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.